Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Tri Sukaptian Syaramdoni dari SMP Negeri 94 Jakarta. Saya di sini akan berpidato dengan tema belajar di era pandemi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tidak lupa, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah Ia berikan, sehingga kita hari ini dapat merasakan nikmat sehat, nikmat iman, bahkan nikmat mengejar ilmu pengetahuan melalui belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudaraku yang saya cintai dan hormati, merdeka! Tidak terasa 76 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Merdeka di sini berarti mandiri dan tidak lagi merasa di bawah, bahkan takut akan apapun. Hari ini Indonesia sudah bisa berdiri sendiri atas nama sebuah negara yang berdaulat, adil, dan merdeka. Kita patut bersyukur bahwa hari ini sudah tidak lagi merasakan penjajahan seperti dialami para pendahulu kita, pahlawan kita. Oleh karena itu, maka kita jangan lupa untuk tidak melupakan jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan sekuat tenaga mereka. Salah satu caranya yaitu dengan belajar guna mengisi kemerdekaan. Karena dengan belajar kita akan meneruskan sejarah pahlawan kemerdekaan kita ke generasi berikutnya. Adapun dengan belajar, banyak capaian yang telah Indonesia peroleh selama ini dalam berbagai bidang selama 70 tahun kemerdekaan kita. Yakni dengan belajar, kita sudah bisa mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ketahanan, dan keamanan. Kita sudah berada di level negara yang atas, menengah ke atas. Namun, walaupun sudah merdeka, kita masih diterpa berbagai masalah yang harus dihadapi oleh kita dan bangsa kita ini. Di antaranya itu kemiskinan, pemberantasan korupsi, ketidakmerataan kesejahteraan sosial, penegakan hukum, keadilan sosial, dan bahkan COVID-19 ini. Krisis COVID-19 memakan begitu banyak nyawa yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita, bahkan seluruh dunia. Karena untuk pertama kalinya, pembelajaran dilakukan secara online atau daring, menggunakan perangkat-perangkat baru yang tentunya kita belum paham sebelumnya. Dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun kita berada. Belajar di era pandemi COVID-19 mengharuskan kita terus berinovasi dan mengingatkan kita untuk terus berkarya. Kita sering mendengar bahwa belajar merupakan salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan, melestarikan sejarah bangsa Indonesia ke generasi kita selanjutnya. Yakni dengan belajar, kita dapat memahami dan melestarikan nilai-nilai kemerdekaan kepada generasi kita di masa depan. Karena jika kita berhenti belajar, maka tidaklah mustahil masa lalu kita akan terulang, masa lalu yang kelam tersebut. Adanya krisis COVID-19 tidaklah bisa menghentikan semangat kita untuk belajar dan terus berinovasi. Karena dari itulah kita memerlukan pola belajar efektif agar pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal dan maksimal. Pola belajar efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga, yakni guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi ini, belajar efektif dan sesuai dengan kebutuhan tidak mungkin terjadi. Karena belajar merupakan strategi untuk menjaga kemerdekaan ini menjadi negara yang utuh. Maka dari itu, kita harus terus semangat dan optimis melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dengan tidak lelah menerapkan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, dan kita juga selaras dalam meningkatkan kembali perekonomian masyarakat dengan cara belajar dari keputusan yang sudah kita ambil. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa yang berdaulat. Kita tidak boleh mengabaikan pentingnya belajar di era pandemi COVID-19 ini.
dan terus meningkatkan rasa cinta tanah air. Kita harus terus bersatu, optimis bisa melewati krisis COVID-19 ini dengan terus belajar guna meningkatkan kembali perekonomian kita untuk kesejahteraan rakyat dan negara di masa yang mendatang. Sekali lagi, merdeka! Itu saja pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.